kasus online kita. Pasanganku mengintip diam-diam dari lemari dan sudut tembok. Ini adalah salah satu cerita menyeramkan yang ditemukan oleh kasus online kita. Kasus ini terjadi pada hari Sabtu 13 Maret 2024. Selamat mendengarkan dan menikmati. Aku sama Lin udah bareng selama 6 tahun dan baru nikah 11 bulan. Sepanjang waktu itu, hubungan kita biasa aja. Nggak pernah ada yang aneh atau bikin curiga. Aku nggak bisa cukup nekanin betapa nggak biasanya kejadian ini buat Lin. Lin itu orangnya baik, cerdas, dan selalu perhatian. Dia tipe orang yang nggak suka main-main dan serius dalam banyak hal. Dia nggak pernah bercanda berlebihan atau berusaha nakut-nakutin aku. Lin bahkan nggak suka film horor. Pas awal-awal kita pacaran, dia setuju nonton The Shining. Tapi itu cuma karena dia tahu kalau aku suka banget film horor. Tapi dia nggak kuat, takut banget. Sampai nggak bisa nonton setengah filmnya. Akhirnya kita matiin filmnya. Dia juga nggak pernah tertarik sama hal-hal yang berbau creepy. Dan nggak pernah ngeprank orang. Itu bukan gayanya. Dan aku fine-fine aja sih. Tapi justru itu yang bikin kejadian ini aneh. Ini bener-bener bukan dirinya. Aku juga mau bilang kalau Lin gak pernah punya masalah kesehatan mental. Dan setahu aku, gak ada sejarah keluarganya yang punya masalah kayak gitu. Aku tahu beberapa orang memang bisa sembunyiin masalah mental mereka. Tapi setelah 6 tahun bareng, aku rasa aku pasti udah ngeliat kalau ada tanda-tandanya. 2 bulan yang lalu, aku lagi di dapur, bikin kopi sebelum kerja. Waktu itu aku agak kesiangan bangunnya, dan udah tahu nggak bakal sempet mampir ke Dunkin Donut buat kopi pagi biasaku. Sambil nyeruput kopi, aku buru-buru jalan di lorong menuju pintu depan. Nah, pas itu aku ngeliat Lin ngintip dari balik tembok di depan. Aku cuma bisa lihat matanya dan sehelai rambut panjangnya yang gelantung di dinding. Badan lainnya ketutup sama tembok. Gara-gara itu, aku gak sengaja tumpahin kopi ke mulutku, sampai-sampai lidahku mati rasa. Astaga Lin, kataku sambil ngelap beberapa tetes kopi dari celanaku. Kamu bikin aku kaget setengah mati tau gak? Dia langsung hilang dari pandanganku kayak anak kecil yang ketahuan lagi iseng. Aku denger dia lari ke arah ruang tamu, dan pas aku sampai pintu di depan, dia udah gak kelihatan lagi. Itu bener-bener aneh, dan jelas banget bukan kayak Lin yang biasanya. Kayak yang aku cerita sebelumnya. Tapi aku juga merasa lucu sih. Dia jadi lebih main-main dan bisa bercanda. Jadinya, aku cuma teriak kesal sambil ketawa. Pas aku nutup pintu, aku juga denger dia, kalau dia juga ketawa. Tingkah lakunya memang agak aneh, tapi jelas belum sampai bikin aku harus panggil Ustadz kan. Aku lupa dan sudah nggak bahas kejadian itu lagi. Dan pas aku pulang, dia udah kayak Lin yang biasanya. Aku nggak ngomong kejadian tadi, dan dia juga nggak. Jadi, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Nah, oke. Kejadian berikutnya terjadi 3 hari kemudian. Malam itu sekitar jam 2 pagi, aku bangun untuk ngambil minum. Pas itu, aku lagi berdiri di meja dapur dan lagi bawa jus jeruk di tanganku. Ketika tiba-tiba ada perasaan kalau aku sedang diawasi. Perasaannya kuat banget. Entah kenapa aku ngelihat ke bawah dan ngelihat wajah Lin yang tersenyum menatapku dari balik meja. Dia ngintip dari sisi lain meja, ngeliatin aku dengan mata yang kebuka lebar tanpa berkedip. Dan senyumnya itu kayak senyum hantu yang sempat viral di Twitter. Hantu Momo. Aku teriak lah. Aku akui. Bukan karena marah, tapi karena takut. Entah kenapa saat itu aku ngerasa ketakutan. Dengar teriakanku, Lin mundur cepat keluar dari pandanganku. Tangan dan kakinya bergerak di lantai keramik saat dia buru-buru keluar. Nah, ini yang aneh. Dia tuh larinya itu merangkak. Aku udah nggak ngejar dia, atau bahkan nggak teriak manggil. Aku cuma berdiri di situ kaget, bingung apa yang bikin dia kelakuannya kayak gitu.
Butuh waktu beberapa lama sampai aku beraniin diri untuk pergi ke atas. Tapi akhirnya ya, aku juga ke atas juga gitu. Pas aku sampai di kamar tidur, Lin lagi tiduran miring. Atau setidaknya lagi pura-pura tidur. Aku berdiri di situ yang jelas beberapa saat buat ngeliatin nafasnya si Lin. Mastiin dia bener-bener tidur. Soalnya aku takut dia bakal nyelonong keluar ketika aku tidur. Tapi ternyata enggak. Aku naik ke tempat tidur dan dia enggak bergerak sama sekali. Nafasnya pun lembut dan juga dalam. Aku mulai bertanya-tanya, tadi apa cuma mimpi ya? Besok paginya, aku nunggu dia turun buat kopi. Dan setelah ngasih dia cangkir kopi sama nyium pipinya, aku mutusin deh buat tanya tentang kejadian semalam itu. Aneh banget soalnya. Lin, semalam ngapain sih? Bikin kaget aja. Tanyaku. Dengan nada ringan supaya nggak bikin dia merasa tersinggung atau malu. Tapi, bukannya jawab, Lin malah cuma mengerutkan dahinya sambil minum kopi. Geleng-geleng kepala kayak nggak tahu apa yang aku maksud. Jadi aku tanya lagi, kamu lagi ngintip aku dari sana? Kataku sambil nunjuk ke tempat lantai dekat meja dapur. Dia ngikutin arah pandangku, dan saat dia ngelihat ke arahku lagi, dia langsung ketawa terbahak-bahak. Dia ketawa sampai aku juga nggak bisa nahan nih. Aku juga ikut ketawa akhirnya. Jadi aku bilang lagi, kamu kadang bikin aku takut setengah mati tau nggak? Dia cuma tertawa kecil sambil naruh cangkirnya di meja dan ngerangkul aku. Dia ngomong, Kamu juga sering nakutin aku, jadi imbang lah. oke, jadi denger jawabannya, aku udah nggak bahas lagi gitu. Selanjutnya kami pamitan pergi kerja. Di jalan aku terus mikirin betapa seremnya lihat dia nyengir di balik meja kayak gitu. Suara tangan dia waktu ngerangkak pergi itu juga masih terngiang-ngiang di telinga. Aku coba bilang ke diriku sendiri, kalau dia cuma mau bercanda. Mungkin dia pengen ikut nikmatin lah horor kayak aku gitu. Aku sih nggak takut sama dia, tapi tetep aja ada rasa aneh lah. Belakangan, aku juga mulai sering dia ngintip. Kadang dari balik sofa, kadang dari tirai ruang tamu. Nah, yang paling parah, pernah juga dia masuk ke lemari punya neneknya yang ada di kamar kita. Masalahnya, aku bahkan nggak tahu dia di sana. Aku cuma tahu gara-gara engsel pintunya itu bunyi. Dia nahan tutup lemari supaya cuma setengah wajahnya yang kelihatan, sambil senyum kayak anak kecil yang lagi excited banget. Itu bikin aku merinding. Aku cuma bisa melongo. Ketika akhirnya aku bisa bicara, aku nanya, kenapa sih dia ngelakuin itu? Dia nggak jawab dan malah perlahan nutup pintu lemarinya dan kurung diri di dalam situ. Aku cuma pergi. Soalnya aku udah ngerasa nggak nyaman. Aku nggak ngerti kenapa dia ngelakuin ini, tapi jelas dia seneng banget. Aku cuma berharap dia cepet bosen sama permainannya yang aneh ini. Lin nggak ngintip lagi selama 2 minggu ke depan. Aku mulai pikir mungkin dia udah bosen ya. Dan jujur, aku ngerasa lega tuh. Tapi suatu malam kami lagi nonton Netflix, aku bercanda. Bilang kalau aku nggak pernah tuh lihat dia ngintip lagi. Udah nyerah ya? Aku tanya gitu. Bercanda maksudnya. Dia cuma nyengir kecil dan jawab aku kayak gini. Weh, aku tambah jago berarti kalau kamu gak nyadar. Coba bayangin, ngeri anjir dijawab kayak gitu. Aku bahkan udah gak bisa ngomong apa-apa. Aku cuma mikir dia serius nggak. Jadinya, beberapa hari ke depan, aku terus mikirin yang dia bilang kemarin-kemarin itu. Apa jangan-jangan dia masih ngintip aku ya? Pas aku nggak lihat dan aku nggak sadar. Kalau iya, sebenarnya apa yang dia mau dari ini? Oh, kalau cuma bercanda, aku juga nggak ketawanin kan? Jadi buat apa gitu? Jadinya sampai beberapa hari ke depan aku tuh paranoid terus, parno. Terus ngecek apa dia ada di balik tembok atau di balik pintu. Jadi aku tuh sering was-was kalau dia lagi nggak kelihatan. Aku ngerasa kayak orang bodoh terus gila gitu. Tapi akhirnya setelah beberapa minggu dia udah nggak ngintip-ngintip lagi, aku udah mulai tenang tuh. Aku udah berhenti ngecek di balik furnitur atau di balik dinding.
Dan aku juga yakinin lah ke diriku sendiri kalau itu tuh cuma kenangan buruk. Lalu sampai beberapa hari yang lalu, semuanya jadi jauh lebih buruk. Lin pas itu izin pergi mau ke rumah temennya. Dan aku cuma santai-santai main game di laptop. Sekitar jam 9 malam, aku akhirnya mutusin buat mandi tuh. Nah, pas aku bilas sabun dari rambutku, aku ngerasa lagi ada yang ngeliatin. Aku buka mata pelan-pelan dan hampir kena serangan jantung. Lin ngintip dari balik tirai mandi. Seluruh kepalanya masuk ke dalam shower, cuma badannya yang di luar. Rambut panjangnya basah nempel di lantai, mulutnya terbuka lebar dengan senyum yang serem banget. Matanya merah dan lebar, kayak udah lama gak berkedip. Aku teriak, dan lompat langsung dari dinding. Dia gak bergerak dan senyumnya juga gak berubah, dia tetap senyum gila itu. Make up-nya itu sampai ngalir jadi 2 garis hitam karena luntur. Anehnya dia kelihatan sangat-sangat gembira dan sangat-sangat gila. Kayak dia tuh gak pernah gitu segembira itu sama aku. Jujur aku pas itu benar-benar ketakutan. Nah, aku sama Lin berdiri di situ beberapa saat sama sekali gak ngomong satu sama lain. Setelah rasanya udah lama banget tuh, akhirnya dia perlahan narik kepalanya keluar dari shower. Dan aku masih ngeliat sosoknya yang buram lewat tirai saat dia mundur menuju ke pintu kamar mandi. Beberapa saat kemudian pintu kamar mandinya ditutup sama Lin. Itu nutupnya keras banget sampai cermin tuh getar. Aku teriak lagi dan langsung keluar dari shower buat ngunci pintu kamar mandinya. Jadi sekarang aku kondisinya di kamar mandi, aku kunci pintunya dari dalam. Aku bertahan di kamar mandi lebih dari 1 jam. Mungkin ada yang pikir aku overreacting, tapi mau itu lelucon atau enggak, aku udah enggak mau nerima hal gila kayak gini lagi. Itu yang aku terus bilang ke diriku sendiri sambil mondar-mandir di kamar mandi. Berhenti setiap beberapa menit buat dengerin pintu, Lin lagi ngapain. Tiba-tiba aku denger suara yang pelan banget. Dan aku akhirnya nempelin telinga ke pintu kamar mandi. Berusaha dengan sangat buat dengerin. Tapi nggak ada suara jelas. Aku cuma kebayang Lin berdiri di luar pintu ketawa ngakak karena berhasil ngerjain aku. Jujur aku ngerasa marah banget. Aku bener-bener kesal karena bayangin toh, takut di rumah sendiri. Dan aku juga harus sembunyi di kamar mandi selama 1 jam. Semua buat apa? Cuma canda. Kalau memang candaan, ini bener-bener candaan yang nggak masuk akal dan kurang ajar. Fuck Lin! Aku teriak. Ini bener-bener keterlaluan kamu. Aku nunggu dia minta maaf atau nyebut aku brengsek atau overreacting. Tapi malah aku denger geraman pelan. Saking pelannya aku bingung. Itu aku bener-bener denger atau enggak? Setelah itu, geramannya hilang. Lin, aku panggil. Nggak bisa nyembunyiin gemeter di suaraku. Nggak ada jawaban, cuma napas beratku sendiri. Please Lin, berhenti aja deh, aku teriak. Ngepukul pintu. Aku nunggu dia marahin aku. Biasanya dia suka marah kalau aku itu overreacting atau ngambek nggak jelas. Tapi nggak ada jawabannya. Aku cuma bisa dengar suara tetesan dari showerku sendiri. Aku nggak bisa bohong. Aku kali ini ketakutan. Terlalu takut buat buka pintu dan hadapin istriku sendiri. Aku nunggu sekitar 30 menit lagi, yang berarti 1,5 jam di dalam kamar mandi. Itu rasanya kayak seumur hidup. Apalagi kalau kamu ketakutan. Akhirnya aku mutusin nggak mau ngabisin malam ini di kamar mandi. Jadi aku jongkok ngintip dari bawah. Aku hampir expect bakal lihat wajahnya ngintip balik. Tapi untungnya, Lin udah nggak ada. Aku bisa lihat langsung ke lorong dan tangga. Di situ juga nggak ada Lin. Aku nggak tahu harus senang atau enggak. Aku ngeliatin lagi beberapa menit, nunggu dia muncul dari atas tangga, tapi juga nggak kunjung muncul.
Aku berdiri, tanganku tuh udah di atas gagang pintu dan mentalku udah siap buka. Jadi aku perlahan mutar kunci dengan jari yang gemeter banget dan baru aja mau narik pintunya saat aku dengar suara yang bikin aku mual. Lin gerem lebih keras dari sebelumnya, tapi kali ini aku bisa tahu dari mana asalnya. Aku nyadar ke arah pintu lemari dengan gerakan lambat dan langsung ketemu mata Lin yang ngintip dari celah kecil. Matanya masih lebar seperti biasanya, mulutnya terbuka lebar dengan senyum paling mengerikan yang pernah aku lihat. Aku bahkan gak bisa teriak lagi. Aku terlalu takut untuk itu. Tangannya nempel di dada, tubuhnya getar penuh kegembiraan. Seakan-akan gak bisa nahan saking senengnya. Geraman kasar dan pendek keluar dari tenggorokannya, dalam dan mentah, bikin seluruh tubuhku merinding. Aku entah gimana bisa ngebuka pintu kamar mandi dan lari secepat mungkin turun dari tangga. Ambil kunci dan ponsel dari meja langsung cabut ke ruang tamu sebelum lari akhirnya ke mobil. Aku denger dia masih ketawa yang melengking banget di belakangku. Tapi aku gak denger dia semakin dekat. Aku gak peduli lagi nutup pintu depan. Aku nyetir jauh-jauh dari rumah, cepet banget. Dan aku ngigil. Mungkin karena aku takut jadi kedinginan, tapi bisa jadi karena ya kedinginan aja. Karena kan habis dari kamar mandi tuh. Aku belum ambil mantel atau sepatu. Aku cuma pakai boxer dan rambutku masih basah. Aku langsung nyetir ke rumah kakak aku Chris yang jaraknya sekitar 40 menit. Aku ngabaiin semua panggilan dan pesan masuk. Aku juga baru ngecek ponsel itu setelah parkir di driveway kakak aku. Ternyata Lin nelpon aku 4 kali dan ngirim banyak banget pesan. Semuanya nanya kemana aku pergi dan kenapa aku pergi. Aku lempar ponselku ke dashboard, saking kesalnya sama sikapnya yang santai. Kakakku sama istrinya kaget lihat aku, apalagi cuma pakai boxer. Tapi mereka bilang aku bisa tinggal selama yang aku mau di sana. Chris kasih aku baju dan nanya, kenapa sih masalahnya gitu. Aku bilang ke dia kalau aku dan Lin lagi berantem. Tapi aku nggak terlalu masukin detailnya. Aku nggak mau dia mikir aku overreacting, ninggalin istri cuma karena di prank. Soalnya dulu aku pernah minta Lin itu untuk orangnya biar nggak terlalu serius dan santai. Aku mau dia lebih rileks gitu. Tapi jelas, ini bukan maksudku. Aku coba tidur di sofa, tapi otakku nggak mau diajak tidur. Setiap kali aku nutup mata, wajah Lin itu yang ada di lemari itu muncul di bayang-bayangku. Terbayang bahwa dia nggak pernah ninggalin kamar tidur kita. Malah cuma nyelinap ke lemari dan nutup pintu kamar mandi sambil nungguin aku buat ngerjain aku. Pikiran buat pulang ke rumah bikin aku cemes. Aku terus-terusan gelisah, gak bisa tidur. Chris akhirnya ngasih aku pil tidur biar aku bisa istirahat dikit. Mimpi tidurku penuh dengan wajah Lin yang nyengir. Aku bangun pas matahari mulai terbit. Tubuhku lagi pegel-pegel karena tidur di sofa semalaman, dan aku masih capek banget. Aku tahu aku harusnya nelpon Lin, tapi aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku nggak bakal pulang sebelum dia janji. Nggak bakal ngelakuin hal-hal creepy dan ngintip lagi. Aku cuma pengen istriku kembali. Lin yang serius dan normal rasanya jadi yang paling aku inginkan. Padahal dulu aku sering komplain. Sebelum aku nelpon dia, tiba-tiba perasaan familiar datang lagi. Aku merasa dia ngeliatin aku lagi. Aku jujur saat itu cuma lihat atap. Jantungku berdetak kencang. Aku nggak mau lihat arah lain selain lihat atap. Tapi semakin aku abaikan perasaan itu, semakin buruk rasanya. Mataku perlahan-lahan ganti dari atap tanpa bisa dikendalikan. Mataku bergerak ke arah jendela, dan benar, wajahnya menempel di jendela sofa, ngeliatin aku dengan senyum lebar yang sama. Air liurnya netes dari bibirnya, ninggalin 2 garis panjang di kaca. Aku nggak tahu lagi berapa lama dia di situ, tapi perasaanku bilang kalau itu udah lama banget. Mungkin sepanjang malam saat aku tidur. Saat itu aku nggak teriak, meskipun aku ketakutan setengah mati. Kemarahan lebih dominan dari rasa takutku.
Saat itu aku lompat dari sofa langsung menuju ke kaca. Aku pukul kacanya dengan telapak tangan. Aku bilang, "Lin, kamu udah gila ya? Apa sih yang salah denganmu? Pulang aja sana." Lin tidak menggagas perkataanku. "Sekarang," aku bilang. Aku teriak lagi. Dia nggak bergerak dan ekspresi menyeramkannya itu tetap sama. Malah senyumannya semakin lebar, seolah dia belum pernah sebahagia itu. Aku bisa dengar Chris dan Rebecca bergerak dari lantai atas. Anehnya, Lin bisa dengar mereka dari tempatnya di luar. Kepalanya sedikit bergerak ke arah sana, dan dia mulai menutup mulutnya secara perlahan. Chris memanggil namaku dari atas, jelas khawatir. Aku nengok dan lihat dia sama Rebecca terburu-buru turun dari tangga. Pas aku nengok ke jendela lagi, Lin sudah hilang. Satu-satunya tanda dia pernah di sana itu adalah 2 jejak air liur yang masih menetes di kaca. Aku coba jelasin ke Chris dan Rebecca tentang kejadian pagi itu, tapi mereka ragu. Siapa yang nggak ragu? Chris dan aku keluar ke tempat di depan jendela, tapi nggak ada jejak kaki satupun di tanah. Cuma sedikit bekas yang mungkin cuma jejak binatang. Aku sih nggak protes ya, aku nggak mendebat Chris juga. Dia dan Rebecca pikir aku cuma mimpi, tapi mereka nggak ngerti aku. Dan aku terlalu capek buat ngejelasin ke mereka. Aku nggak kerja hari itu. Aku matiin ponsel, aku juga nggak mau ketemu Lin. Bahkan ngomong sama dia rasanya terlalu berat saat itu. Jadi aku nggak telepon. Aku mulai yakin ada yang salah banget dengan dia. Bahwa hubungan kita nggak akan pernah sama lagi. Sebenarnya aku juga sedih banget mikir seperti ini. Aku nangis hampir sepanjang pagi. Siang harinya, aku pikir aku siap buat hadapin dia. Kasih dia kesempatan terakhir buat jelasin semuanya. Aku bilang ke diri sendiri setelah 6 tahun, aku setidaknya punya hutang budi sama dia. Aku nyalain ponsel dan lihat puluhan pesan dari dia. Semuanya dari istri yang normal yang cuma khawatir sama suaminya. Pesen-pesennya generik banget. Cuma bilang seperti kayak, "Bisa kita bicara, aku cinta kamu, please telepon aku bener-bener khawatir, bisa nggak kamu jawab? Atau pulang aja deh," gitu. Dan banyak lagi. Semua pesan bilang kalau dia cinta aku dan pengen aku pulang. Nggak satu pun yang ngomongin tentang hal-hal gila yang dia lakuin. Seolah-olah dia nggak pernah bertindak kayak karakter dari buku Stephen King yang serem itu. Pesan-pesannya juga beda. Biasanya dia itu nulisnya sepanjang novel, cuma buat nyuruh aku beli roti. Pasti dia lagi nyembunyiin sesuatu, pasti sebenarnya dia itu mau bilang sesuatu. Nggak mungkin dia jadi seperti ini. Aku tahu, mungkin ini kelihatan kekanak-kanakan buat beberapa dari kalian yang jauh dari situasi ini. Tapi kalau kalian lihat cara Lin ngeliatin aku, gimana dia merangkak dengan semua kakinya kayak binatang liar, senyum gila dari dalam lemari, aku ngerasa aku ini normal banget. Aku akhirnya tinggal di rumah Chris dan Rebecca semalaman. Aku baru bangun kemarin siang dan syukurlah aku nggak lihat wajah Lin ngeliat aku dari jendela. Aku turun dan ketemu sama Rebecca. Ben, bukannya mau ikut campur ya, tapi kamu sama Lin ada masalah apa sih? Tanya Rebecca. Dia udah bikin sandwich untuk makan siang dan aku tahu dia pengen bahas topik ini tanpa terkesan kepo. Aku nggak tahu. Aku cuma tahu dia kayak orang yang berbeda. Lin ini berubah, kataku. Milih kata dengan hati-hati, karena aku masih belum siap buat mereka tahu detail dari keanehan Lin. Lalu Rebecca menjawab, Orang bisa berubah, Ben. Tapi dia masih wanita yang sama yang kamu nikahi. Mungkin kalian berdua cuma perlu ngobrol aja tentang masalah kalian. Dan apapun yang terjadi, aku rasa masih bisa diperbaiki. Aku ngerti sih pendapat dari Rebecca. Dia cuma pengen jadi mediator antara aku sama Lin. Tapi aku jawab, aku rasa itu sudah ngelewatin batas sih, Becca. Aku nggak yakin ngobrol bakal bisa bantu. Aku cuma nggak bisa lagi percaya sama dia. Aku jawab kayak gitu. Kata-kata itu sebenarnya bikin hatiku sakit. Aku sebenarnya kangen dan masih cinta sama istriku.
Tapi gimana caranya aku bisa hidup dengan seseorang yang kayak gitu? Hidup dalam ketakutan terus-menerus terdengar sangat nggak menyenangkan. Di saat aku masih berpikir, Rebecca menimpali lagi. Lin cinta sama kamu. Dia pasti sangat hancur. Jujur aku nggak yakin sih, Becca. Dia kelihatan hancur di mataku. Aku belum pernah lihat dia sesedih itu. Jauh berbeda dari Lin yang aku kenal. Perlu waktu 1 menit buat kata-katanya bener-bener meresap ke pikiranku. Dan saat itu aku langsung merasa takut yang luar biasa. Tunggu, Becca. Maksudmu? Kok kamu tahu dia sedih? Kamu lihat dia, kamu lihat Lin. Aku langsung bertanya. Takut bahwa Lin ada di sini. Rebecca mengangguk santai seolah-olah itu bukan mimpi buruk. Mungkin buat dia bukan, tapi buat aku iya. Dia mampir pagi ini, tepat setelah Chris berangkat kerja. Rebecca menjawab sambil membersihkan piring dari meja. Aku nggak lihat mobilnya sih. Mungkin tadi dia naik Uber atau semacamnya. Apa yang dia bilang? Apakah dia sempat masuk ke dalam? Aku bertanya, keringatku mulai menetes. Aku takut, bener-bener takut kalau Lin ini ada di rumah ini. Enggak, dia cuma tanya apakah kamu udah bangun, dan aku bilang belum. Aku tanya ke dia apakah dia mau aku bangunin kamu, tapi dia bilang nggak usah. Cuma bilang biarin kamu tidur. Rebecca masih santai mencuci piring. Lalu aku lanjut bertanya, itu aja, Bek? Dia nggak bilang apa-apa lagi. Enggak sih Ben, tapi dia kelihatan sangat kacau. Kayak belum tidur berhari-hari gitu. Aku rasa kamu perlu telepon dia deh. Aku langsung berdiri dari meja dan terima kasih ke Rebecca untuk makan siangnya. Aku merasa sedikit lebih baik, tahu bahwa dia belum masuk ke dalam rumah. Tapi aku tetap perlu pastiin bahwa semua pintu di rumah ini terkunci. Aku duduk sebentar, coba pikirin apa yang harus dilakukan. Aku nggak mau pulang, tapi aku rasa aku berutang pada Lin untuk membantunya jika aku bisa. Bukankah aku sudah bersumpah saat mau menikah kalau mencintainya dan menghormatinya dalam keadaan sakit ataupun sehat? Jelas dia saat ini sedang sakit. Kalau dia sakit, yang aku benar-benar percayai saat ini, aku harus coba dapatkan bantuan yang dia butuhin. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Jelas aku nggak mau panggil polisi. Lagi pula, aku harus cerita kayak gimana? Masa aku cerita kalau istriku ngintip aku, kalau dia jadi seperti penguntit? Meskipun dia aneh, dia belum melakukan kejahatan. Belum setidaknya. Polisi mungkin bakal bilang aku overreacting. Tapi ini bukan prank, rasanya salah, ada yang berbeda. Bahkan sedikit ada perasaan berbahaya. Seolah ada sesuatu yang mengerikan di balik Lin dari senyumannya itu. Aku tahu sebagai suaminya aku berhak untuk meminta dia dirawat di rumah sakit. Tapi gimana kalau dia cuma bertindak normal di hadapan mereka? Toh saat bertemu Rebecca, Lin jadi istri yang cuma khawatir, jadi istri yang normal. Selama dokter nggak menemukan dia bahaya, paling juga dipulangin setelah 72 jam. Jujur aku ngerasa tersesat sama kewalahan. Jadi, aku melakukan apa yang dilakukan setiap suami dalam posisiku. Aku ngehubungin orang tuanya. Aku nggak mau ini, percayalah. Hubungan orang tua Lin sama aku tidak pernah akur. Sebenarnya nggak pernah berantem juga sih, tapi aku ada perasaan kalau orang tuanya ini nggak ngerestui aku dengan Lin. Dia emang bukan orang yang ramah, dan jujur aja, susah banget buat akrab sama dia. Dia jarang banget senyum, dan kalaupun senyum cuma bibirnya doang yang bergerak. Sementara matanya tetap kosong aja. Rasanya kayak dia selalu siap nyerang kapan aja. Aku cuma pernah ketemu dia 2 kali, dan itu pun cuma sebentar. Dari awal kesannya dia nggak terlalu srek sama aku sebagai pasangan Lin. Lin selalu buru-buru ngajak aku pergi. Mungkin biar aku nggak terlalu ngerasa nggak nyaman ya. Dan aku bersyukur banget soal itu. Berada di dekat ibunya, Lin kayak jalan di atas kaca, tegang terus sewaktu-waktu bisa pecah. Aku lega ketika kita pindah keluar kota, jadi nggak perlu sering-sering ketemu sama ibunya Lin. Sebenarnya aku seneng bisa ngindarin ibunya, tapi kali ini aku butuh bantuannya. Aku nggak pengen ngobrol sama dia sama sekali, tapi aku harus ngomong sama seseorang yang kenal Lin lebih lama daripada aku. Jadi, meskipun males, aku tetap nekat telepon.
Ya, Nah, ya kan suaranya aja udah nggak enak. Halo Bu, ini aku Ben. Punya waktu sebentar nggak ya Bu buat ngobrol? Aku tanya kayak gitu. Aku bisa denger dia itu mendesak kecil, jadi jelas dia nggak seneng. aku lagi sibuk. Kamu butuh berapa waktu? Aku bisa nyisihin sedikit waktuku. Ada apa, Benjamin? Ini soal Lin Bu, dia belakangan ini perilakunya kayak aneh gitu. Dan aku pengen tahu, Ibu pernah nggak ngeliat hal yang sama? Mungkin ada masalah mental yang dia miliki Bu. Ada jeda panjang dan nggak nyaman. Aku nggak tahu dia lagi mikir atau nggak mau jawab. Tapi akhirnya setelah beberapa detik, dia jawab lagi. Aku nggak tahu kamu lagi bercanda atau enggak, Ben. Tapi kalau iya, itu nggak lucu sama sekali. Sekarang aku ada urusan yang harus selesaikan. Jadi, kalau nggak keberatan, Aku langsung potong, karena udah mau ditutup teleponnya. Aku ngerasa ini belum cukup. Bentar Bu, ini bukan lelucon sama sekali. Aku nggak bercanda Bu. Aku bener-bener khawatir sama kesehatan mental Lin. Perilakunya akhir-akhir ini sangat nggak biasa. Aku bener-bener khawatir Bu. Dan kupikir sebagai ibunya, ibu mungkin khawatir juga. Aku menjawab ibunya Lin dengan frustasi. kalau kamu benar-benar khawatir, aku saranin kamu hubungin profesional kesehatan aja. Aku nggak tahu kamu harapin apa dari aku. Ibunya Lin ketus banget. Aku bisa ngerasa, dia tinggal beberapa detik lagi udah nutup teleponnya nih. Dan entah kenapa aku ngerasa dia tahu lebih banyak dari yang dia bicarakan ke aku. Tolong dong Bu, kalau bukan buat aku, please lakuin buat Lin. Aku coba bujuk ibunya. Aku denger dia menarik nafas pelan. Kayak dia lagi berusaha keras buat tetap kelihatan kuat. Tapi aku tahu dia sudah mulai goyah. Ben, aku nggak tahu harus bilang apa. Saranku satu-satunya adalah cari bantuan profesional. Jangan telepon ke sini lagi, aku nggak mau tahu tentang Lin lagi. Selamat tinggal. Aku coba manggil lagi, tapi dia udah nutup teleponnya. Aku nyoba mencerna percakapan itu. Dan kenapa kira-kira dia nggak mau bantuin aku? Meskipun dia nggak suka sama aku, kenapa dia nggak mau bantuin anaknya sendiri? Itu yang nggak bisa aku pahami. Aku terus muter ulang percakapannya di kepala, mencoba mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Setelah beberapa lama, aku hampir menyerah sampai aku ingat kata-kata terakhirnya. Cari bantuan profesional. Kata dengan nada sedikit berbeda. Mungkin aku cuma mencari-cari, tapi aku yakin ada nada urgensinya dalam suaranya ibunya Lin pada saat itu. Seolah-olah itu penting banget gitu. Apa maksudnya? Awalnya aku pikir dia maksud ke profesional medis, tapi mungkin dia mengacu ke orang lain. Seseorang yang entah kenapa dia nggak nyaman gitu untuk bilang secara langsung. Aku nunggu Chris pulang, dan setelah ngobrol panjang lebar yang melelahkan dengan dia dan Rebecca, akhirnya aku bisa meyakinkan mereka kalau Lin itu memang butuh bantuan psikiatri. Aku nggak cerita semuanya, aku belum siap untuk itu. Tapi aku ceritain pertemuan terakhir kami, gimana dia sembunyi di kamar mandi dan ngintipin aku dari dalam lemari. Mereka jelas terkejut, tapi syukurnya mereka mau percaya sama aku. Mereka juga cuma pengen ngebantu Lin. Meski begitu, mereka masih anggap ini nggak terlalu serius. Mungkin aneh, tapi nggak berbahaya. Mereka cuma bilang kalau Lin pasti lagi ngeprank dengan cara yang aneh. Rebecca bertanya, mungkin apakah buat YouTube kayak gitu. Meskipun dia nggak terlalu yakin. Chris juga nggak mau langsung untuk libatin polisi. Dia malah menawarkan buat ikut ke rumah, dan aku langsung setuju. Dia pikir ngomong sama Lin dengan tenang dan ngebujuknya buat mau pergi secara sukarela adalah cara terbaik daripada maksa ke psikiatri. Aku setuju sih buat cobain cara dia. Setidaknya aku nggak bakal sendiri ngobrol sama Linnya. Aku dan Chris memutuskan untuk pergi ke sana pagi ini, habis sarapan. Karena nggak mungkin untuk aku dan Chris datang malam-malam, ngeri. Begitu kita sampai di halaman rumahku, perutku langsung mual entah kenapa. Dan di situ mobil Lin nggak ada. Tapi aku tetap waspada. Pintu depan itu sedikit terbuka, dan sesaat aku pikir bakal melihat mata yang ngintip dari celah pintu. Udah kebiasa. Tanganku mulai gemeter,
dan keringat bercucuran. Tapi Chris tenang aja. Dia nunggu buat aku buka pintu. Tangannya masuk kantong kayak lagi jalan-jalan santai di taman. Aku iri sama betapa tenangnya dia. Dia belum tahu separah apa Lin ini. Aku dorong pintu dan langsung disambut bau busuk yang sangat menyengat. Chris juga cium baunya, dan dia masuk ke rumah sambil ngerutin hidungnya. Chris tanya aku, Ini rumah pernah dibersihin nggak sih? aku abaikan kata-kata Chris, aku cuma bilang, "Diem Chris." Karena mataku lagi sibuk mencari tanda keberadaan Lin. Rumah itu sunyi banget dan gelap, padahal baru jam 10 pagi. Semua tirainya ditutup rapat. Gak ada sinar matahari satupun yang masuk. Kalau aku nggak ninggalin rumah ini 2 hari yang lalu, aku pasti bakal pikir rumah ini sudah ditinggal lama, mungkin tahunan. Aku dan Chris mulai memeriksa setiap ruangan. Dengan hati-hati mencari tempat Lin bersembunyi. Sesekali, aku manggil namanya. Ngapain kamu nginep di bawah sofa? Chris bertanya padaku. Kita lagi nyari istrimu kan? Nggak mungkin lah di bawah sofa. Dia melihat aku kayak orang bodoh, tapi dia belum tahu. Aku abaikan kata-kata Chris dan aku langsung bilang, "Yaudah, ayo naik ke atas." Dia geleng-geleng kepala, tapi tetap ikut aku untuk naik ke atas. Aku coba meriksa kamar mandi dan kamar tamu. Di tangga, sepatuku nginjak pecahan kaca yang tersebar di beberapa anak tangga. Aku lihat salah satu foto pernikahanku sama Lin yang tergantung di dinding tangga, dan itu udah pecah. Bingkainya tergantung miring, semua kacanya udah hilang. Aku terpaku menatap foto itu. Ada benjolan di tenggorokanku. Foto itu diambil tepat setelah kami keluar dari pernikahan. Setelah mengucap sumpah kami, dia terlihat sangat cantik dalam gaun putihnya. Aku nggak pernah membayangkan wajah Lin bisa jadi sumber ketakutan buatku. Kami naik sisa tangga dan memeriksa kamar tamu, tapi terlihat nggak tersentuh sama sekali. Aku ragu-ragu buat masuk ke kamar mandi. Rasa takut dari malam itu kembali dengan sangat cepat. Chris sadar akan ketakutanku, dia menawarkan buat masuk sendiri. Tapi aku nggak bisa biarin dia melakukannya sendiri. Jadi, aku sama Chris masuk bersama-sama. Kita memeriksa lemari dan shower. Kamar mandinya itu nggak terlihat kalau tersentuh sejak malam aku pergi. Aku nggak yakin Lin ada di sini, Ben. Kenapa kamu nggak ambil beberapa pakaian dan kita coba balik besok? Atau gimana menurutmu? Chris tanya aku. Aku setuju dan akhirnya aku masuk ke kamarku. Lalu, aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam tasku. Saat aku periksa lemari, aku menemukan sumber bau busuk itu dan aku langsung muntah. Chris melihat ke arahku karena aku muntah dan wajahnya langsung pucat. Dia harus berdiri di dekat tangga untuk menjauh dari pemandangan dan bau itu. Aku menatap dengan kaget ke dalam lemari di kamar tidurku. Di sana, tergeletak di atas karpet yang sudah mulai basah, ada belasan bola mata ditata rapi berpasangan. Ada yang sebesar koin, ada juga yang sekecil kelereng. Aku melihat ke arah mata-mata itu, yang dikumpulkan dari binatang-binatang kecil. Dan aku bertanya-tanya, gimana cara Lin mendapatkannya? Aku merinding membayangkannya. Bro, aku pikir aku udah cukup menderita sama kecanduan BK selama ini. Tapi istrimu bener-bener keterlaluan. Malah ngoleksi bola mata. Kata Chris sambil hampir muntah. Ben, kita harus pergi dari sini sekarang juga. Dia bilang dari lorong, gak mau masuk. Oke. Aku jawab dengan sangat singkat. Aku ambil tasku dan menutup pintu lemari yang ada mimpi buruk itu. Aku melangkah keluar lorong dan menarik nafas dalam-dalam. Aku bisa ngerasain bau busuk itu di lidahku dan aku gak bisa tahan buat muntah. Siapa juga yang rapiin bola mata kayak gitu di lemari? Jijik banget sih. Kan aku udah bilang, dia butuh bantuan, Chris. Dia nggak butuh bantuan, Ben. Dia butuh eksorsis. Dia butuh ustadz. Kamu ikut nggak? Udah nggak tahan nih aku. Chris tergesa-gesa untuk pergi. Aku nggak tanya kenapa, tapi aku bisa merasakannya. Ada yang memperhatikanku. Dan aku yakin itu bukan bola mata di lemari. Aku berbalik perlahan-lahan dan mataku memeriksa kamar tidur. Shit, bisikku. Ketika akhirnya aku melihat di bawah tempat tidur meringkuk di sisi tubuhnya,
Lin sedang memperhatikan kami dengan semangat seperti anak kecil di pagi Natal. Tangannya memegang dagunya dan tangannya bergetar dengan penuh semangat. Sekarang saat Lin sadar bahwa aku sudah melihatnya, aku bisa mendengar suara pelan yang dia buat. Suara cekikan kecil di tenggorokannya, seolah-olah kegembiraan itu terlalu banyak untuknya. Itu sungguh bikin aku merinding. Matanya lebar dan senyumnya masih selebar sebelumnya. Semua insting yang ada di diriku menyuruhku buat lari, tapi aku paksa tetap tenang. Lagi pula ini istriku. Seburuk apapun keadaan Lin, dia masih wanita yang aku nikahi dan aku harus membantunya. Lin, aku memanggil Lin dengan pelan. Dia nggak ngerespon, tapi kepalanya ngangguk cepat 2 kali, seolah-olah mengiyakan. Sayang, aku cuma mau bantu, oke? Bisa nggak kamu biarkan aku melakukan itu? Aku tanya Lin sambil perlahan melangkah maju, mendekatinya pelan-pelan seperti dia seekor hewan liar yang berbahaya. Aku cinta kamu, Lin. Aku bicara pelan-pelan. Aku mengambil 1 langkah lagi lebih dekat, tapi dia mengeluarkan suara rintihan kecil dari mulutnya yang sudah terbuka lebar. Dan aku harus menahan diri untuk tidak lari. Bahu Lin mulai bergetar dan matanya membesar seperti piring. Aku berjongkok agar aku bisa melihat lebih jelas, dan aku langsung lihat darah. Tangan Lin berlumuran darah. Mereka bergetar semakin kuat, semakin aku mendekat semakin kuat lagi. Seolah-olah Lin ini udah gak bisa nahan diri akan sesuatu. Lalu aku bertanya kepada Lin, "Lin, kamu terluka kah? Kamu berdarah loh." Dia mengangguk lagi. Jari-jarinya yang masih berdarah itu bergerak naik turun seperti bermain piano yang gak terlihat. Sesekali jarinya menyentuh dagunya sendiri dan meninggalkan noda darah di kulit wajahnya. Jujur aku ingin menjauh dalam rasa jijik. Bau yang keluar dari tubuhnya sangat menjijikkan. Aku bisa merasakan muntah naik ke tenggorokanku. Bibir Lin kering dan pecah-pecah, darah merembes di antara retakan-retakan bibirnya. Aku tahu dia nggak akan keluar dengan sendirinya, tapi aku juga nggak mau meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Aku merayap lebih dekat dan mengulurkan tanganku ke arahnya. Semakin tanganku mendekat, semakin besar suara cekikan yang penuh kegembiraan itu. Jari-jarinya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Saat itulah aku bisa melihat darah yang merembes di antara jari-jarinya. Oh Tuhan, Lin, kamu berdarah banget ini. Aku mengingatkan Lin. Secara naluri, aku mengulurkan tanganku untuk memegang tangannya yang berdarah itu. Tapi sebelum aku bisa menyentuhnya, tangannya menyentak ke arahku. Rasa sakit langsung kurasakan menjalar di lenganku. Dan aku pun jatuh ke belakang. Lenganku terasa terbakar dan aku melihat darah netes ke karpet dari lenganku. Aku melihat kembali ke arahnya dengan shock dan melihat dia menyeringai gila-gilaan. Jari-jarinya menggenggam pecahan kaca besar. Ben, kamu gak apa-apa kan di sana? Chris tanya dari belakangku. Aku menoleh sedikit dan mengangguk kepada Chris, memegangi lenganku ke dada. Saat aku menoleh kembali ke arah Lin, aku melihat fokusnya berubah. Dia nggak lagi melihat aku, tapi dia langsung fokus ke Chris. Dan lagi-lagi dia tersenyum jauh lebih lebar. Dia menatap tajam ke arah Chris, matanya menyorot seperti singa lapar yang melihat rusa. Mulutnya masih terbuka, tapi kini berubah menjadi seringai buas, layaknya singa yang siap menerkam. Aku berdiri dan mulai berjalan mundur ke lorong, takut untuk mengalihkan pandangan darinya. Chris bertanya kepadaku, Ben, kamu berdarah? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lin mulai merangkak cepat keluar dari bawah tempat tidur. Pecahan kaca masih tergenggam dan dia mengejar aku dan Chris. Chris, cepat lari! Aku teriak. Dia mungkin terlalu takut untuk bergerak karena sedetik kemudian aku ngerasain punggungku nabrak tubuhnya. Dia masih berdiri di sana, menatap horor yang ada di depannya, yaitu Lin, istriku sendiri. Lin sudah merangkak keluar sepenuhnya dari bawah tempat tidur dan berdiri di pintu kamar. Wajahnya dipenuhi kemarahan. Seluruh tubuhnya tegang, darah menetes dari jari-jarinya ke lantai. Oh Tuhan, Lin. Kata Chris.
Aku meraih ke belakang dan mendorongnya ke arah tangga. "Ayo, cepet gerak, Chris," kataku dengan suara pelan tapi tegas. Lin mengangguk dengan gerakan cepat dan tajam, lalu mulai menyeringai. Mulutnya terbuka semakin lebar hingga dagunya hampir menyentuh dadanya. Aku mendengar Chris berbisik doa dan kemudian dia berlari menuruni tangga. Aku berdiri di atas tangga, terjebak antara cinta untuk wanita yang kusayangi, yang jelas butuh bantuan serius, dan instingku sendiri untuk bertahan hidup. "Lin, aku cuma mau bantu." Aku mencoba membujuk Lin, menahan air mataku. Matanya fokus padaku lagi saat dia perlahan mengangkat pecahan kaca dan menahannya di depan tubuhnya. Dan kemudian, Lin mulai berlari ke arahku, tersenyum dengan penuh kegembiraan. Syukurnya, tubuhku bereaksi dengan cepat dan aku meluncur turun dari tangga. Aku langsung lompat melewati 2-3 anak tangga sekaligus. Aku sampai ke pintu depan sebelum merasakan dia melompat ke punggungku. Tangannya melingkari leherku dan mulutnya terbuka di dekat telingaku. Dia membuat suara-suara yang sangat mengerikan dan itu terdengar sangat-sangat keras. Aku menggoyangkannya dan membuatnya jatuh ke lantai. Aku merasakan sakit yang sangat tajam di punggungku, tapi aku berhasil membuka pintu dan lari ke mobil. Chris sudah berdiri di halaman depan, berbicara telepon dengan polisi. Aku nggak bisa bilang apa-apa, langsung lari ke mobil dan melompat masuk. Chris mengikuti, masih bicara dengan polisi. Aku ngeliat ke kaca spion, siap-siap kalau Lin mengejar kami, tapi Lin nggak pernah muncul. Aku langsung dilarikan ke UGD dan mendapat 11 jahitan di lenganku, 3 di punggung. Polisi bertanya banyak hal dan kembali ke rumah untuk memeriksa, tapi tentu saja Lin sudah nggak ada di sana. Mereka menyarankan aku untuk tinggal dengan teman atau kerabat sementara waktu dan segera mengajukan surat perintah penahanan. Tapi aku tahu itu semua nggak akan ada gunanya. Entah bagaimana aku tahu aku punya perasaan itu. Aku menurunkan Chris di rumahnya, lalu aku pergi ke motel yang jaraknya 1 jam dari kota. Aku cuma ingin pergi sejauh mungkin dari Lin. Disinilah aku selama 4 jam terakhir. Aku berpikir mungkin polisi akan menemukannya, mungkin mereka bisa membantunya. Tapi sekarang aku nggak yakin, karena barusan 40 menit yang lalu aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Cuma 3 kata, "I found you," atau aku menemukanmu. Dan di dalamnya ada foto terlampir, gambar gelap dan buram, dan aku langsung tahu itu apa. Gak mungkin aku gak hafal. Itu adalah mata istriku sendiri. Aku mulai mengetik ini segera setelahnya. Aku gak tahu harus berbuat apa. Aku sendirian dan aku takut. Dan aku gak akan bisa menyingkirkan perasaan ini seumur hidupku, bahwa aku selalu diawasi. Cerita yang dibawakan oleh Malia selesai sampai di sini. Cerita ini diunggah ke dalam forum bernama Reddit dengan username MaliaGirl1314. Cerita ini belum dipastikan kebenarannya. Jika teman-teman ingin lebih banyak mendengar cerita horor seperti ini lagi, silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Kami akan sangat menghargai feedback dari teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.